Hai, selamat datang di Radio 9 FM. Di video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul The Old Guard 2020. Film ini menceritakan kisah 4 orang manusia abadi yang terus diburu untuk dijadikan bahan eksperimen. So, don't waste any time and let's begin. Di suatu pagi yang cerah di negara Maroko, seorang wanita yang bernama Andy baru tiba di Maroko untuk bertemu dengan ketiga rekannya. Mereka adalah Booker, Joe, dan Nicky. Andy lalu mendatangi seorang agen CIA yang bernama James Copley. James ingin menyewa Andy dan ketiga rekannya untuk melakukan sebuah misi penyelamatan. James menjelaskan bahwa ada sekelompok orang bersenjata yang melakukan penyerangan terhadap sebuah sekolah. Serangan itu menewaskan semua guru. Mereka juga menculik 17 orang siswa yang sekarang disekap di sebuah markas di Sudan Selatan. James ingin Andy menyelamatkan ke-17 anak tersebut. Tanpa membuang waktu, Andy dan timnya langsung berangkat menuju Sudan Selatan. Ketika malam tiba, mereka mulai bergerak. Dengan perlahan mereka masuk ke markas itu dan melumpuhkan beberapa petugas, hingga pada akhirnya mereka tiba di titik penyikapan. Namun mereka sama sekali tidak melihat anak-anak itu, melainkan hanya sebuah ruangan kosong. Lalu sebuah pasukan tiba-tiba mengepung mereka. Mereka berempat langsung ditembaki dengan brutal. Akibat serangan itu, tim Andy pun terkapar. Beberapa saat kemudian, secara mengejutkan luka di tubuh mereka pulih dengan sangat cepat dan mereka kembali bangkit dari kematian. Pasukan itu pun terkejut. Mereka berempat langsung menyerang pasukan itu. Dengan keterampilan bertarung yang mereka miliki, tidak butuh waktu lama mereka membantai pasukan itu. Setelah berhasil mengalahkan pasukan tersebut, mereka akhirnya sadar bahwa anak-anak itu sebenarnya tidak pernah ada, melainkan itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh James yang dari tadi mengawasi mereka. Ternyata James sengaja melakukan hal itu. James ingin membuktikan bahwa dugaannya selama ini benar, bahwa Andy dan ketiga rekannya adalah 4 orang manusia abadi. Sementara itu, Andy dan timnya sangat menyesal karena sudah menerima tawaran James, dan sekarang mereka harus segera menemukan James agar rahasia mereka bisa tetap terjaga. Di sebuah pemukiman di Afghanistan, para prajurit Amerika sedang mencari keberadaan seorang pria yang diduga teroris bersembunyi di pemukiman tersebut. Seorang prajurit yang bernama Neil berhasil menemukan tempat pria itu sembunyi dan langsung menembaknya. Melihat pria itu terluka, Neil meminta kepada rekannya untuk segera memanggil petugas medis. Namun secara diam-diam pria itu mengeluarkan sebuah belati dan langsung menyayat leher Neil. Akibat serangan itu Neil pun tewas seketika. Kejadian itu muncul di dalam mimpi tim Andy secara bersamaan. Mimpi itu merupakan pertanda munculnya manusia abadi yang baru. Andy pun kesal karena mereka harus segera menemukan James. Namun di sisi lain, Andy tak bisa membiarkan orang itu sendirian di dalam kebingungan. Mereka kemudian mulai menganalisa lokasi dan juga ciri-ciri orang tersebut. Setelah sudah dipastikan bahwa orang tersebut adalah seorang tentara yang bernama Neil Freeman, mereka pun berpencar. Andy memutuskan untuk menjemput Neil. Joe dan Nicky pergi ke tempat persembunyian mereka di Paris. Sementara Booker akan mencari James. Sementara itu, Neil yang baru bangkit dari kematian merasa sangat kebingungan karena luka di lehernya sudah menghilang. Akibat kejadian itu, Neil menjadi perbincangan semua prajurit di sana. Sang komandan yang juga merasa aneh dengan apa yang terjadi kepada Neil memutuskan untuk mengirim Neil ke Jerman untuk melakukan tes kesehatan ulang. Neil kembali ke tenda untuk mengemasi barang-barang. Namun ketika Neil masuk ke tenda, semua orang menatapnya dengan sinis. Dengan perasaan yang sudah tidak karuan, Neil meninggalkan tenda dan pergi menyendiri. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Andy sudah ada di sana. Andy langsung melumpuhkan beberapa prajurit. Karena tidak punya banyak waktu, Andy memaksa Neil untuk segera ikut dengannya. Namun Neil menolak ajakan tersebut. Dengan terpaksa, Andy pun harus melumpuhkan Neil. Di perjalanan, Neil terbangun dari pingsan dan melompat dari mobil. Melihat hal itu, Andy pun langsung menembak Neil di kepala. Setelah kembali bangkit dari kematian, Neil sangat kebingungan. Neil bertanya siapa sebenarnya Andy. Andy pun menjawab kalau dia adalah pemimpin kelompok manusia abadi. Andy lalu mengajak Neil untuk kembali ke mobil jika Neil ingin tahu jawabannya. Karena kebingungan, Neil pun akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Andy. Andy menyewa sebuah pesawat penyelundup narkoba untuk terbang ke Paris. Di perjalanan, Andy yang sudah kelelahan pun memutuskan untuk beristirahat. Namun ketika Andy terbangun, tangannya sudah diikat oleh Neil. Neil mengancam sang pilot untuk segera mendarat. Andy pun menyuruh sang pilot untuk tidak usah mendengarkan perkataan Neil dan lepaskan saja ikatannya. Namun karena terus diancam, dia tidak berani macam-macam.
Melihat hal itu, Andy pun langsung menembak sang pilot. Nell pun ketakutan karena pesawatnya terbang tanpa pilot. Andy lalu mengajak Nell untuk melompat dari pesawat karena mereka tidak akan mati. Nell menolak ajakan tersebut. Melihat Nell yang sudah sangat ketakutan, Andy pun menawarkan diri untuk menjadi pilot dan menyuruh Nell untuk melepaskan ikatannya. Karena tidak mau mati konyol, Nell pun akhirnya melepaskan ikatan Andy. Setelah ikatan Andy terlepas, pilot itu tiba-tiba bangun. Ternyata sebelumnya Andy menyuruh sang pilot untuk berpura-pura mati dengan menggunakan bahasa Rusia. Mereka pun langsung bertarung. Nell yang seorang tentara ternyata mampu mengimbangi kemampuan bertarung Andy. Namun pengalaman tidak akan pernah berbohong. Andy membalikkan keadaan dan dengan terpaksa harus mematahkan tangan dan kaki Nell. Di saat itulah Nell yang melihat tubuhnya pulih dengan sangat cepat akhirnya percaya dengan semua perkataan Andy. Di kota London, James menunjukkan bukti rekaman tim Andy yang kembali bangkit dari kematian kepada seorang pemimpin perusahaan genetika yang bernama Stephen Merrick. Merrick yang melihat rekaman itu menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap tim Andy guna dijadikan objek penelitian. Sementara itu, Andy dan Nell sudah tiba di Perancis. Di sana ternyata sudah ada Booker yang melaporkan kalau dia gagal menemukan James, serta Joe dan Nikki yang menceritakan pertemuan mereka berdua saat perang salib terjadi di tahun 1095, lalu bertemu dengan Booker di tahun 1812. Sementara Andy adalah yang tertua di antara mereka semua, sampai-sampai Andy tidak ingat sudah berapa lama dia hidup di dunia ini. Andy menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, semua yang bernyawa pasti akan mati. Di masa lalu, Andy memiliki seorang teman yang sama seperti mereka, yang pada akhirnya tewas karena tidak bisa lagi menyembuhkan diri. Setelah malam semakin larut, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Namun Nell tiba-tiba terbangun karena bermimpi tentang seorang wanita yang dikurung di dalam sebuah kerangka besi yang tenggelam di dasar laut. Ternyata itu merupakan kisah pilu masa lalu Andy. Wanita yang terkurung itu adalah Queen. Dia adalah manusia abadi pertama yang ditemukan oleh Andy. Dahulu hanya ada mereka berdua yang berjuang melawan dunia. Andy dan Queen sudah mengikuti ribuan peperangan. Hingga pada suatu ketika mereka berdua berhasil ditangkap dan terus disiksa karena dianggap seorang penyihir. Queen diikat dan dimasukkan ke dalam peti besi yang terkunci lalu dilemparkan ke dasar lautan. Queen terus merasakan hidup dan mati secara terus-menerus hingga saat ini. Sejak saat itu Andy terus menyalahkan dirinya atas kejadian mengerikan yang dialami Queen. Cerita itu membuat Nell sangat ketakutan. Andy mencoba menenangkan Nell dan berjanji akan terus melindungi Nell. Lalu beberapa saat kemudian mereka mendengar suara ledakan. Andy dan Nell kembali ke dalam dan menemukan Booker yang sudah tergeletak dengan isi perut yang sudah keluar akibat terkena granat. Ternyata itu adalah pasukan yang dikirim Merrick untuk menangkap tim Andy. Andy menyuruh Nell untuk tetap di sana sementara Andy akan menyingkirkan pasukan itu. Dengan pedang di tangannya, Andy melompat ke tengah pasukan. Andy ditusuk dari belakang. Namun itu tak menghentikan Andy. Andy terus membunuh mereka satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Sementara itu James yang melihat Andy terus mendekat memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Andy kemudian mendatangi Booker dan Nell. Mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Joe dan Nikki berhasil tertangkap. Di sana pasukan itu mengolok-olok Joe yang terus prihatin dengan keadaan Nikki. Karena kesal, Joe mengeluarkan kata-kata romantis yang akhirnya membuat getaran cinta antara Joe dan Nikki semakin membara. Ternyata selama ini mereka berdua benar-benar pacaran. Setibanya di bandara, Joe dan Nikki sudah menghabisi semua pasukan di mobil itu. Joe dan Nikki kemudian dinaikkan ke pesawat dan akan diterbangkan menuju London. Sementara itu, Andy, Booker, dan Nell pergi ke sebuah tambang terbengkalai yang sudah ditempati oleh Andy sejak tahun 1150. Di sana banyak sekali barang kuno yang sudah Andy simpan sejak lama. Di sana juga Nell melihat foto Andy dan sang kekasih tercinta. Sementara itu di kota London, Joe dan Nikki dibawa ke kantor Merrick. Merrick yang sebelumnya diperlihatkan rekaman keabadian mereka ingin membuktikannya secara langsung. Merrick mengambil sebuah pisau dan langsung menusuk Joe. Terlihat luka di tubuh Joe sembuh dengan sangat cepat. Semua orang pun kagum melihatnya. James yang melihat tindakan Merrick kemudian protes karena alasan James memberikan Joe dan Nikki adalah untuk kepentingan pengobatan, bukan tentang uang ataupun kekerasan. Namun Merrick hanya diam saja. Sementara itu Andy sangat terkejut ketika mengetahui luka di lehernya masih berdarah. Andy pun mengenakan jaket agar Booker dan Nell tidak mengetahui hal itu. Kemudian pergi ke Indomaret untuk membeli obat. Andy pun kebingungan obat apa yang harus dia beli, karena ini adalah pertama kalinya dia mengobati luka. Saat hendak membayar, Andy meminta bantuan wanita itu untuk mengobati lukanya. Andy bertanya kenapa dia tidak bertanya dari mana luka itu berasal.
Wanita itu pun menjawab kalau itu adalah urusan Andy, bukan urusannya. Hari ini dia membantu Andy dan di hari esok Andy akan membantu orang lain. Andy pun berterima kasih kemudian pergi. Saat di mobil, Andy kembali teringat dengan kematian temannya dahulu. Dan sekarang Andy menyadari kalau dia sudah tidak abadi lagi. Di laboratorium, James meminta kepada Merrick untuk melepaskan Joe dan Nikki karena mereka sudah mendapatkan sampel darah, jaringan, dan DNA mereka. Namun Merrick menolak permintaan James itu dan akan mengurung mereka di sebuah brankas terkunci karena menurut Merrick mereka hanyalah objek penelitian. Mendengar hal itu, James pun menyesal karena sudah percaya kepada Merrick. Di pagi harinya, Booker yang sudah berhasil melacak lokasi James mengajak Andy dan Nell untuk segera mendatanginya. Setibanya di kota Surrey, Inggris, mereka pun langsung bersiap. Booker membuka garasi dan memberi Andy sebuah pistol. Kemudian Andy menyuruh Booker untuk mengecek situasi sekitar. Sementara itu, Nell tidak ingin ikut bersama mereka. Nell menganggap kalau membunuh orang adalah tindakan yang salah. Dia tidak ingin melakukannya. Nell ingin kembali ke rumah dan kembali bertemu orang-orang yang disayanginya. Andy yang mengerti dengan apa yang sekarang dirasakan Nell, kemudian memberi Nell sebuah pistol yang diberikan oleh Booker sebelumnya. Andy pun kemudian pergi menyusul Booker. Dengan menyelinap mereka masuk ke dalam. Sementara itu, Nell yang menyadari ada razia di depan kemudian berniat untuk membuang semua senjata yang ada di dalam bagasi mobil. Nell pun kaget ketika melihat pistol yang diberikan Andy sebelumnya ternyata pelurunya kosong. Nell pun ingat kalau sebelumnya Booker memberikan pistol itu kepada Andy. Nell pun sadar kalau Andy sedang dalam bahaya. Sementara itu, Andy dan Booker akhirnya menemukan James. James kemudian memanggil Andy dengan sebutan Andromache sang Sky Titan, Andy sang kesatria abadi. Lalu secara tidak terduga, Booker tiba-tiba menembak Andy. Andy pun terjatuh. Ternyata selama ini Booker sudah bekerja sama dengan James. James menjelaskan kalau dia bisa membantu menghilangkan keabadian Andy. Booker juga menjelaskan kalau ini ia lakukan untuk menolong Andy yang sudah hidup selama ribuan tahun. Andy pun sangat kecewa kepada Booker. Di saat itu juga, Booker pun terkejut ketika melihat luka Andy masih berdarah. Booker pun panik. Saat hendak membawa Andy ke rumah sakit, tiba-tiba Merrick datang untuk membawa Andy dan Booker. Booker mencoba menjelaskan kalau Andy sudah tidak abadi lagi dan meminta agar Andy dilepaskan. Namun semua sudah terlambat, Merrick tidak peduli. Melihat Andy terluka, Booker sangat merasa bersalah dan sangat menyesal. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. James yang mencoba menolong pun dipukul hingga pingsan. Andy dan Booker kemudian dibawa ke laboratorium tempat Joe dan Nikki berada. Sementara itu, Nell yang sebelumnya menyadari Andy dalam bahaya kemudian langsung mendatangi James. Dengan pistol di tangannya, Nell bertanya di mana Andy. Demi menebus semua kesalahannya, James pun langsung mengajak Nell untuk menuju ke kantor Merrick. Setibanya di sana, Nell mempersiapkan senjatanya. James pun ingin membantu dan tidak ingin membiarkan Nell menerobos masuk sendirian karena itu sangat berbahaya. Nell menjelaskan kalau hanya dialah yang bisa keluar hidup-hidup dari tempat itu. James pun terdiam. Nell kemudian naik ke lantai atas tempat Andy berada. Setibanya di atas, dia langsung ditembak oleh petugas karena membawa senjata. Namun Nell kembali bangkit dan langsung membunuh ketiga orang itu. Sang kapten yang melihat kejadian itu pun segera mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Nell. Dengan perlahan Nell terus mencari Andy. Tanpa disengaja dia bertemu dengan Merrick yang sedang main slot. Dari belakang tiba-tiba sebuah pasukan muncul dan langsung menembaki Nell. Dengan kartu akses yang sudah diberikan James sebelumnya, Nell akhirnya berhasil menemukan Andy. Nell pun langsung bergegas melepaskan Andy dan yang lain. Setelah semuanya siap, mereka pun keluar dari tempat itu dan langsung bertempur melawan pasukan Merrick. Mereka sangat kompak dan memiliki kerjasama tim yang sangat baik. Melihat Andy yang akan ditembak, Nell dengan cepat melindungi Andy. Satu persatu pasukan itu berhasil dilumpuhkan. Saat berada di dalam sebuah ruangan, mereka dikejutkan oleh sebuah pelontar granat. Booker dan Nell kemudian membawa Andy keluar dari ruangan itu. Sementara Joe dan Nikki akan menghadapi sang kapten. Andy mengambil sebuah kapak dan dengan jiwa seorang kesatria, Andy pun terus maju. Andy berduel dengan seorang pasukan dan berhasil mengalahkannya. Mereka kembali berkumpul dan mulai menyusun rencana untuk membunuh Merrick. Sementara itu, Merrick dan sisa pasukannya sudah menunggu di depan pintu. Andy dan Nell menunggu di depan pintu itu dan bersiap untuk masuk. Beberapa saat kemudian, Joe tiba-tiba muncul dari jendela. Di saat yang sama, Andy meledakkan pintu dan membunuh semua pasukan itu. Nikki yang melihat sebuah lift berjalan turun menginformasikan kalau Merrick akan kabur. Andy pun menyuruh Joe untuk segera menemukan Merrick.
Namun secara tidak terduga, ternyata Merrick ada di sana sejak tadi. Merrick menodongkan pistolnya dan mengancam akan membunuh Andy. Dengan trik bahasa Rusia, Neil berpura-pura menembak Andy. Merrick pun langsung menembak Neil. Andy pun mengambil kapak abadi dan menancapkannya ke leher Merrick. Saat Merrick hendak menembak Andy, Neil dengan cepat menghalangi dan melompat mendorong Merrick. Mereka berdua pun terjun bebas dan terjatuh di sebuah mobil. Andy pun kagum dengan keberanian Neil. Mereka pun kemudian kembali berkumpul dan kemudian pergi. Beberapa hari kemudian mereka berkumpul di sebuah rumah di pinggir sungai. Andy, Joe, Nikki, serta Neil yang sekarang menjadi bagian dari mereka memberi hukuman kepada Booker karena telah berkhianat. Booker dihukum untuk tidak bertemu mereka selama 100 tahun ke depan. Selama 100 tahun itu Booker akan hidup sendirian. Terlihat raut wajah Booker yang sangat merasakan penyesalan dan juga kepedihan yang sangat mendalam karena dia mengetahui bahwa dia tidak akan bisa bertemu dengan Andy lagi untuk selama-lamanya. Setelah mengucapkan salam perpisahan, mereka pun pergi meninggalkan Booker dan mereka akan kembali bertemu setelah 100 tahun ke depan, kecuali Andy yang sudah tidak abadi lagi. Setelah itu tim Andy mendatangi James. Di sana James menunjukkan banyak bukti keabadian tim Andy. Tim Andy sudah banyak sekali terlibat dalam kejadian-kejadian besar di dalam sejarah umat manusia. Namun tak seorang pun yang menyadarinya kecuali James. Andy kemudian meminta kepada James untuk tetap menjaga rahasia mereka dan memberikan tim Andy sebuah pekerjaan yang paling cocok dengan kemampuan mereka sebagai manusia abadi. James pun menyetujui permintaan tersebut. 6 bulan kemudian di kota Paris, Booker pulang ke kediamannya. Saat Booker membuka pintu itu, seorang wanita sudah berada di sana. Dan ternyata itu adalah Queen. Dan film pun sudah berakhir. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan juga tombol subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti buat gua. Sekian dan terima kasih.